Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu pada PJJ Matematika. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih berada di bab 2, yaitu koordinat kartesius dengan kompetensi dasar 4.2. Ini keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai contoh pada pesawat terbang dan kapal laut. Jadi komponen-komponen pesawat terbang diantaranya seperti radar itu menggunakan sistem koordinat kartesius untuk menentukan letak suatu tempat. Jadi seorang pilot itu bisa menerbangkan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lainnya dan bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan. Karena pada pesawat terbang maksudnya itu memiliki radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai alat petunjuk arah, radio sebagai alat komunikasi. Jadi pilot harus bisa membaca dan menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat kartesius. Selain pada pesawat terbang, juga pada peta itu digunakan pula koordinat kartesius ya. Jadi kita menentukan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh itu kita bisa lihat letaknya di sini seperti Kabupaten Biren. Ini koordinatnya adalah 7,N. Melabo itu koordinatnya 5,J. Langsa koordinatnya adalah 12,K. Jadi peta itu mempermudah dalam mencari suatu lokasi atau tempat ataupun wilayah. Pada peta suatu provinsi atau sebuah negara, letak dari kota, gunung, danau, lapangan terbang bisa kita ibaratkan sebagai kedudukan sebuah titik. Pernahkah kamu lihat gambar seperti ini? Apakah ini adalah gambar peta alamat rumah Bu Badiah ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan ini kita jumpai misalnya di kartu undangan pernikahan ya. Gimana caranya menuju rumah Bu Badiah, ini ada rutenya. Nah, kalau dimisalkan jalan Diponegoro ini sebagai sumbu X dan jalan Sudirman sebagai sumbu Y, terus jalan-jalan yang akan dilalui nantinya itu adalah garis, maka ada jalan yang sejajar dengan jalan Sudirman ya yang berwarna kuning, ada jalan yang sejajar dengan jalan Diponegoro yang berwarna hijau. Nah, demikianlah tadi contoh penggunaan koordinat kartesius, bidang koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Contohnya di sini menentukan jarak antara titik P 3,4 dan Q min 5,2. Coba kita lihat ilustrasinya ya. Titik P ada di kuadran 4, terus Q ada di kuadran 2. Nah, ini koordinatnya ya, P 3,4 di sini tempatnya. Kemudian Q min 5,2 di sini. Berapa jarak dari P ke Q? Kita bisa saja mengambil penggaris, mengukur, namun ukurannya kan tergantung pada ukuran dari petaknya. Nah, di sini kita mencari jarak antara P dengan Q itu menggunakan satuan, istilah satuan aja ya. Nah, yang sinar garis yang berwarna merah ini dimisalkan adalah jarak. Ya, jarak dari P ke Q. Pertama, kita harus menentukan dahulu X1 dan Y1-nya. X1 dan Y1-nya kita ambil dari titik P ya, koordinatnya ini 3,4 kita ambil. Kemudian tentukan lagi X2, Y2 itu dari Q. X itu adalah angka yang ada di depan, Y yang ada di belakang dari pasangan koordinat ini. Nah,
Untuk mencari jarak antara dua titik, kita menggunakan rumus akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Kemudian kita ganti X2-nya dengan angka min 5, X1-nya dengan 3, Y2-nya dengan 2, Y1-nya dengan min 4 ya, sesuai yang sudah ada di sini ya. Nah, kita cari, ini kan min 5 dikurang 3 kan min 8, dipangkatkan 2, kemudian 2 dikurang min 4 berubah ini jadi positif, jadi 2 tambah 4 jadi 6. Maka hasilnya akar 64 tambah 36 sama dengan angka 100 sama dengan 10 satuan. Nah, tinggal satuannya kita mau ganti. Misalkan satu petak ini 1 cm berarti 10 cm. Kalau satu petak ini setengah cm berarti 10 kali setengah cm berarti sama dengan 5 cm. Begitu ya. Contoh lain, kita akan mencari jarak Sukabumi dan Purwakarta. Sukabumi di sini koordinatnya adalah 2,5. Purwakarta koordinatnya 6,8. Jika diketahui skala 1 banding 2.400.000, berapakah jarak antara Sukabumi dan Purwakarta? Apakah arti 1 banding 2.400.000? Artinya 1 cm pada peta mewakili 2.400.000 cm jarak sebenarnya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya. Kita cari koordinatnya, Sukabumi 2,5, Purwakarta 6,8, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 tambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, kita gantikan ya X2-nya dengan 6, Y1-nya dengan X1-nya dengan 2, Y2-nya 8, Y1-nya 5. Kemudian kita cari angkanya menjadi akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 satuan. Ini dalam satuan. Tadi kita tahu bahwa skala 1 banding 2.400.000. Kita kalikan 5 dengan 2.400.000 cm menjadi 120 km. Jadi jarak antara Sukabumi dan Purwakarta ya kurang lebih 120 km ya anak-anak. Masih ada contoh lain, kita mau cari keliling segitiga sama kaki KLM. Nah, ini gambarnya ya. K di sini, ini, nah KLM. Terus kita hubungkan K dengan L dengan M, K dengan M. Nah, jadilah gambar segitiga sama kaki. Sama kakinya di mana? Di KL dan LM. Nah, kalau kita mau cari keliling segitiga, berarti ketiga sisinya ini harus diketahui kan panjang sisinya. Untuk KM bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi KM karena mendatar mudah. Nah, untuk KL dengan LM ini panjangnya sama. Cukup kita cari salah satunya saja. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. Kita jawab jarak antara titik K dan L itu akar dari 0 kurang 3 kuadrat ditambah 5 kurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 tambah 16, akar 25, 5 satuan. Keliling segitiga KLM sama dengan KL tambah LM tambah KM sama dengan 5 tambah 5 tambah 6 sama dengan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Bila satu petak sama dengan 1 cm, berapakah panjang PR dan luas segitiga PGR? Nah, ini gambar segitiganya. Segitiganya segitiga siku-siku diki. Untuk mencari panjang PR, kita tentukan dulu koordinat titik P, yaitu 7,-3, dan titik Q 7,3 serta R min 1,3. 7 sebagai X1 dan min 3 sebagai Y1 ya. Ini pasangan
koordinat titik P, sedangkan pada titik R, X2, dia sebagai X2 nya min 1, Y2 nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari luas, nantinya luas segitiga PQR kan harus diketahui alas. Alasnya di sini adalah PQ 6 satuan dan tingginya adalah QR 8 satuan. Kita akan mencari jarak antara titik P dan R. Nah, kita masukkan rumus yang tadi, namun langsung kita ganti dengan angka ya. X2-nya min 1, X1-nya 7, nah, tadi rumusnya X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2-nya 3, Y1-nya min 3. Nah, ini kan jadi plus karena 3 dikurang min 3 kan plus. Min 1 dikurang min 7, min 8. Pangkatkan 2, hasilnya kan jadi 64. Pangkat 2-nya 36. Sama dengan angka 100, sama dengan 10 cm. Kemudian kita mau cari luas segitiga PQR, yaitu alas kali tinggi. Alasnya tadi adalah PQ. Tingginya adalah QR. Kita bagi 2, sama dengan 6 kali 8 bagi 2 sama dengan 24 cm persegi. Berikutnya, kita akan mencari luas dari suatu lahan ya. Ini kebun binatang yang lahannya berbentuk trapesium siku-siku. Kemudian kebun binatang ini kalau digambarkan pada bidang koordinat kartesius, titik A-nya 2,5, B 2,2, C 8,2, dan D 6,5. Tiap petak mewakili 100 meter. Berapakah luas kebun binatang tersebut? Nah, kita gambarkan koordinat kartesiusnya seperti ini ya. Tadi A 2,5, B 2,2, C 8,2, dan D 6,5. Nah, masih ingat kan? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Ini kamu jumlahkan dibagi 2, kemudian dikalikan dengan tingginya ya. Jadi luas kebun binatang itu adalah 400 tambah 600, yang atas 400 tambah yang bawah itu 600, kamu bagi 2. Nah, 400 tambah 600 itu kan 1000. 1000 bagi 2 itu 500. 500 kali 300, 150.000 meter persegi. Kita jadikan hektar, di mana 10 meter persegi itu 1 hektar, jadi luas kebun binatang adalah 15 hektar. Contoh berikutnya adalah mencari luas bangun juga nih. Pada pertemuan berikutnya sudah ada yang seperti ini ya. Di PJJ pertemuan ke-6. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, jika keempat titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Jika satu petak sama dengan 1 cm, tentukan link luas bangun tersebut. Kita hubungkan ya, A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, sudah tuh. Namanya bangun persegi ya. Setelah keempat titiknya dihubungkan jadi bangun persegi. Nah, kelilingnya karena dia bentuknya persegi ya kan, berarti kan dia memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Ini sebenarnya rusuk ya, kalau dia bangun datar itu rusuk. Nah, kita tinggal kalikan saja 4 kali 6 sama dengan 24 cm luasnya karena dia persegi. Ingat, ini panjang rusuknya ini kita pangkatkan 2 atau kita kalikan dengan angka yang sama ya, karena dia kan sama semua nih panjang rusuknya. Jadi luas bangun sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Atau kalau tidak diketahui
konversinya, maka menjadi 36 satuan kuadrat. Nah, berikutnya, nih garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, L1 itu dia melalui 1,0, L2 melalui 3,0, L3 melalui 6,0, L4 melalui 10,0. Nah, tentukan koordinat titik J yang dilalui garis L10. Jadi kalau terus dibuat garis sebelah kanan terus ya sampai dengan 10. Nah, titiknya namanya titik J. Berapa koordinatnya? Nah, kamu perhatikan dahulu susunan angka pada pasangan koordinat setiap titik. Y-nya semua 0, yang berubah hanya X. X-nya itu 1, 3, 6, 10. Siapa yang masih ingat? 1, 3, 6, 10 dan seterusnya itu membentuk pola bilangan apa? Nah, jawabannya adalah susunan bilangan tersebut membentuk pola bilangan segitiga yang memiliki rumus suku ke N, UN sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Karena yang ditanya L10, maka N-nya sama dengan 10, sehingga koordinat titik X sama dengan U10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1, kamu bagi 2, hasilnya 55. Jadi koordinat titik J adalah 55,0. Nah, rangkuman pertemuan pada hari ini adalah yang pertama, ternyata koordinat kartesius banyak dijumpai pada peta. Peta memudahkan kita mencari letak suatu tempat ataupun wilayah. Nah, jika diketahui dua buah titik pada koordinat kartesius dan kita mau cari jaraknya, maka jarak antara titik tersebut adalah akar kuadrat dari atau akar pangkat 2 dari X2 dikurang X1 pangkatkan 2 ditambah Y2 dikurang Y1 dipangkatkan 2. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Ingat, kita harus senantiasa berusaha dan juga harus berdoa semoga apa yang kita lakukan sukses pada akhirnya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.